Terima kasih Bu Vera. Juga Bapak Ibu yang nyanyi di sini tadi keren ya. Wah, kita boleh beri apresiasi buat beliau-beliau. Wah, juga organisnya loh guru saya Pak Indra. Iya. Iya Pak Indra dan Bu Lydia guru saya. Bahkan juga Bu Lani juga guru saya. Dulu saya masih kecil ya Bu ya. Sekarang gaspol ya. Gaspol. Ya Opa Oma pantun dulu ya. Nanti kalau saya bilang pantun terus direspon apa? Itu slide-nya bisa ditutup enggak toh Pak? Jangan ditayangin dulu slide-nya. Bilang apa? Jangan cakep. Kan saya perempuan. Cantik ya? Oke. Ya sekarang Opa Oma dengarkan dulu pantunnya nanti responnya cantik. Nah. Minum wedang uwoh sore-sore. Rasanya anget sekali. Opa Oma GKI Klaten selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Siwi. Makasih. Terima kasih karena Opa Oma sudah memanggil saya cantik. Ikhlas enggak? Oh ya. Saya kira dengan terpaksa gitu ya. Ya Opa Oma selamat ulang tahun ya. Waduh ada lagunya loh. Selamat panjang umur dan tapi kok wajahnya tertekan semua. Ya seharusnya yang bahagia no. Selamat panjang umur dan ya yo selamat panjang umur dan bahagia. Iya, hari ini siapa yang berulang tahun? Oh lansia, ya semuanya dong. Kalau yang benar-benar 2 Juli ada yang berulang tahun tidak? Siapa? Bu Deni Rahayu. Maju Ibu, yang mana? Yang mana? Selamat ulang tahun Oma. Oma bisa maju? Ada kadonya loh Oma. Beneran. Bu Deni. Oh Bu Deni, ya ampun. Ya. Oma Yeni, selamat ulang tahun Oma. Iya, kalau boleh tahu Oma usianya berapa? Agak sini Oma. Iya, hari ini ulang tahun Oma. Ya. Keberapa? 84. Wih, 84. Wih, hebat. Mantap. Saya aja belum ada setengahnya Oma loh. Karena saya masih muda. Iya, ini kado buat Oma. Iya, ini namanya wedang uwoh Oma. Iya, Ema, Oma suka minum wedang uwoh. Oh enggak ya? Oh ya nanti dijual lagi aja lumayan Oma. Ya. Ya, sehat-sehat selalu Oma. Tepuk tangan buat Oma Yeni. Silakan. Oh foto dulu boleh ya, di foto Pak Wawan ya. Kakinya diangkat tinggi Oma bisa? Oh ya udah, gini aja Oma gini, tangan yang kiri. Nah, iya. Terima kasih Oma. Iya, dadah. Nah, hari ini juga ada enggak yang ulang tahun pernikahan? Wah, siapa ya? Siapa ya Pak Sugeng? Ternyata Pak Pendeta
Pendeta Sugeng dan Ibu Vera. Ya kita beri tepuk tangan. Mau maju atau duduk saja? Hah? Duduk aja. Saya juga boleh duduk. Ya kalau gitu hadiahnya tetap ada. Ini hadiahnya. Iya, selamat ulang tahun pernikahan Pak Pendeta Sugeng. Ibu Vera selamat ulang tahun pernikahan. 40 tahun pernikahan, bosen enggak Pak Pendeta? Mau dicarikan ganti Pak. Oh mau cari ganti? Waduh, emang punya rencana ya Pak Pendeta? Enggak toh ya? Terus no. Kalau Bu Vera bahagia enggak 40 tahun? Bahagia lah ya. Lah iya, wis dah. Oh iya, bahagia ya Bu ya. Meskipun ada duka ya toh. Iyalah mesti ada ya Bu ya. Gitu ya. Ya, tapi pertanyaannya kenapa sih hari ini saya membawa wedang uwuh? Wah, kuwi gitu ya. Kok wedang uwuh ya? Kurang air panas sih. Bu Indra, ada air panas? Oh ya saya tuh haus loh janjane Bu tenan. Oh. Tapi kalau boleh ya susu murni nasional. Kenapa? Di antara opa oma apakah ada yang tahu kenapa saya membawa wedang uwuh? Oh gitu ya. Biasanya Bu Hendra bisa menjawab monggo. Ya karena jemaatnya sudah lansia, biasanya kan suka yang anget-anget, minum anget-anget. Ya. Suka yang anget-anget ngaten nggih. Setuju? Woi, Bu Hendra dapat hadiah enggak ini? Woi, lah tinggal satu Bu. Waduh, ya nanti dibagi ya Bu. Iya, 10.000. Ya, lah Bu notaris ya. Nah, tapi bicara tentang wedang uwuh sebenarnya bicara tentang lansia, tentang usia lanjut. Lansia itu lanjut usia ya. Kalau usia lanjut disingkat apa? Usil loh, sinten niku yang usil ya. Makanya kok ini komisi usia lanjut ya. Wong bagus komisi lanjut usia kan bisa disingkat lansia. Lah kalau komisi usia lanjut kan singkatnya komusil. Gitu. Kenapa? Nah sekarang baru slide-nya Pak. Kenapa wedang uwuh? Karena wedang uwuh itu terdiri dari rempah-rempah yang dikeringkan. Bahkan juga sudah kelihatan seperti sampah. Uwuh saja itu adalah bahasa Jawa untuk sampah. Wih, tapi ini bukan sekedar sampah biasa. Ini bisa diolah bahkan bisa dinikmati. Wedang uwuh yang tampak kering dan tua ternyata menyimpan kehangatan dan kesehatan yang luar biasa. Seperti opa uma. Siapa bilang lansia? Iya, berguna toh. Nah, nanti saya kalau bilang lansia semangat gitu ya. Tapi lansia di undangannya ada deh apa? Bersekutu terus bersyukur satu lagi di undangannya. Walah. Ya udah pakai punya saya aja ya. Jadi kalau di GKJ kan saya dari Gereja Kristen Jawa. Adi Yuswo semangat. Adi Yuswo sehat. Adi Yuswo bahagia. Oh yes, yes, yes. Ngaten nggih. Semangat, sehat, bahagia. Oh yes, yes, yes. Siap. Adi Yuswo. Adi Yuswo. Adi Yuswo. Oh yes, yes, yes. Wah, dijamin setelah ini tensi naik turun ya. Lo ndak apa-apa wong masih ada amlodipin oh ya. Nah, opa oma meskipun sudah sepuh, sudah lansia, tetapi masih
Nah, seperti wedang uwoh ini. Meskipun ada yang anggap sampah dibuang, tunggu dulu. Dia punya khasiat, punya gunanya. Maka firman Tuhan juga menyapa kita hari ini. Firman Tuhan pun juga memperhatikan orang-orang yang sudah menua. Bahkan orang yang sudah sepuh, sudah tua, masih tetap dicintai. Meskipun di satu sisi dimintai. Loh lah iya toh kadang kalau ketemu cucu, Oma pinjem 100. Iya toh, Ibu kok kayaknya curhat banget ya Bu. Betul. Oh, ya, betul ya Bu ya. Saya boleh jadi cucunya Ibu? Oh boleh, minta uangnya Oma. Oh ya. Iya kan? Walaupun sudah tua, lansia, sering dimintai, tapi ingat, kita juga masih dicintai. Nah, Oma Opa bawa Alkitab. Nah, kita buka Titus yuk. Titus 2 ayat 1 sampai 3. Titus 2 ayat 1 sampai 3. Wah, Titus 2 ayat 1 sampai 3. Sekarang saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti ayat yang kedua opa-opa. Ya. Ayat yang ketiga oma-oma. Gitu ya. Ya, ayat 1. Saya Titus 2. Titus 2 ayat 1 sampai 3. Titus 2 ayat 1 sampai 3. Sudah? Nanti opa ayat berapa? 2. Oma? 3. Yang 4 siapa? Udah ada wong cuma 3. Ya saya baca ayat 1 ya opa oma. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Opa. Oma. Puji Tuhan. Adi Yosua. Adi Yosua. Adi Yosua. Oh, yes, yes, yes. Lah kok lupa? Adi Yosua. Oh. Tapi meskipun begitu, tadi Bu Vera mengajak kita untuk apa? Supaya kita tetap menjadi lansia yang berguna, kita harus sering berolahraga. Opa Oma masih bisa gini tadi? GKI Klaten. GKI Klaten, GKI Klaten, GKI Klaten. Loh. Kok ada yang wong cuma gini-gini toh? Lah masa opa ada yang GKI Klaten. Loh kok ngene-ngene? Walah opa oma. Duh. Padahal cuma gini-gini loh. Aku jari tengahnya. Oh. Tapi lansia yang sehat, wah, itu lansia yang seperti apa opa oma? Oma tahu nggak lansia yang sehat yang seperti apa? Yang tetap bisa melayani. Wah, kita beri tepuk tangan. Wedang wohnya minta Bu Hendra. Ya. Lansia yang sehat, lansia yang seperti apa opa? Wuh, tadi nyanyinya ekspresif banget loh Pak. Lansia yang sehat yang seperti apa opa? Suka olahraga. Suka olahraga. Emang opa olahraganya apa opa? Lari. Kalau saya juga loh Pak. Apa? Lari di tempat. Wih, kalau opa lari di tempat, kalau saya lari dari kenyataan. Lo kan yang penting lari ya. Lansia yang sehat pasti lansia yang terus bergerak.
Ra, kalau opa oma di rumah diam saja, sehat apa malah sakit? Sakit toh? Karena dulu masa muda opa oma selalu bergerak, selalu berkarya. Loh, siapa di sini yang diantara opa-opa, mungkin juga oma, yang selalu dulu waktu masih muda salam 2 jari ada enggak? Loh enggak ada. Wih, luar biasa lansia GKI. Salam 2 jari opa-opa masa enggak ada? Di tengahnya 2 jari ada yang panjang terus diginiin, bah gitu loh. Wow, ada? Ada ya Bu Guru? Oh enggak ada. Hah? Oh enggak ada yang mau mengakui. Ya. Kalau Adiuswo di GKJ Ambaruk mau Pak Oma, kapan-kapan bisa tindak ke sana. Semakin sepuh, malah mereka semakin pergi ke daerah Jogja itu ada, di daerah Wedomartani, di sana itu ada Romo yang terapinya itu terapi rokok herbal. Dan itu kenapa jemaat saya kebagian besar ke sana, karena ada yang gerah tensi, stroke, jantung, gula, asem, jeruk, napa meleh nggih. Wah, saya juga nggak tahu macem-macem ya toh, kolesterol. Nah, ketika pergi ke sana mereka tuh dengan yakin begini, Bu Siwi, ayo Bu Siwi pengen kurus gak? Pengen. Lah ya, Bu Siwi rokok aja di sana. Wong aku menghirup asapnya aja, aku langsung batuk-batuk, Pak. Enggak, Bu Siwi nanti dijamin sekali menghirup langsung kurus gitu. Opa Oma percaya? Tidak. Itulah yang saya rasakan. Tapi ya meskipun begitu mereka benar seger ya. Seperti Mazmur 92 ya. Segar, gemuk dan segar. Iya. Kok Opa Oma oleh aku? Gemuk dan segar ya lansia. Kok noleh saya? Ya toh. Nah, mungkin di masa muda opa oma kuat begini ya. Bahkan di GKJ Ambarukmo itu eyang-eyang putri itu juga ikut begini, satu heran kok. Beneran ikut begini. Bu Siwi nyun sewu. Lah kenapa? Saya mau begini. Oh ya yang. Nah bilang gitu. Lah kok bisa gitu loh. Beneran. Maka kalau oma-oma, opa-opa mau begini, jangan di dekat saya ya opa oma, nanti saya asma, ya toh. Lo bener, asma itu nggak enak. Yang enak itu asmara. Kok opa tahu loh, opa yang baju merah, kacamata, rambut putih, ya ampun opa, jambulnya itu loh opa. Ya, meskipun begitu biasanya lansia selalu mengupayakan supaya tetap sehat. Firman Tuhan juga bicara gitu di ayat 1 tadi. Beritakanlah ajaran yang sehat. Emang sehat itu seperti apa sih? Next slide Pak. Sehat dalam bahasa Yunani adalah saya ganti. Ganti dewe. Nah, sehat dalam bahasa Yunani adalah hugiaino. Hugiaino. Bisa ditirukan opa oma? Apa itu? Hugiaino. Ekspresinya bisa lebih dari saya? Coba. Hugiaino. Udah gatel belum? Oh, belum, sampai gatel gitu ya. Yo, sehat dalam bahasa Yunani yaitu hugiaino. Nah, sudah gatel? Sudah, ya digaruk Noma. Ini menarik. Kenapa kok bahasa Yunaninya hugiaino? Karena artinya adalah sehat di sini sehat yang utuh. Satu, sehat tubuh, sehat jiwanya. Loh ada orang yang sehat tubuhnya tapi jiwanya enggak loh. Loh benar ada. Perkataannya juga sehat. Kalau opa oma lupa ya toh. Nah kira-kira kalau suatu kali opa oma pernah lupa nih. Biasanya kata pertama itu apa yang keluar dari mulut opa oma? Apa?
Aduh gitu ya. Setelah aduh napa Bude Rukmadi niku nggih. Woi Bude, setelah aduh napa Bude? Apa nggih? Aduh ngoten napa Bude? Ya ampun. Aduh ya ampun. Lajeng napa meleh? Lali aku. Ngaten nggih. Oh, pernah enggak opa oma kalau pas lupa? Oh Tuhanku Yesus. Pernah enggak begitu? Oh enggak pernah. Terima kasih untuk kejujurannya Bude. Lah ini dia seringkali ketika kita sudah aduh. Terus ujung-ujungnya nanti menyalahkan Tuhan. Waduh bahaya no itu ya. Tapi sering enggak opa oma? Aduh obatku mungkin yang delek ini yang gitu. Dok le. Iki sapa ling mindah obatku ki sapa? Nah, seringkali akhirnya karena kita sering aduh, sering sambat, sering mengeluh, pada akhirnya kita berpotensi lah tuh kan, jujur toh, menuduh, ya kan? Karena perkataan kita menjadi tidak sehat. Coba nanti opa oma kalau lupa, kita biasakan ya. Lupa atau uangnya hilang selembar gitu ya. Yang merah lagi yang hilang ya toh. Tidak usah bilang, enggak usah ya, tapi bilangnya aduh Gusti, padha wae lah ya. Bilangnya, "Oh Tuhan, pakailah uangku selagi uangnya hilang." Pak Endro niki mau ngendi to tiwas aku nyanyi. Ya begitu ya. Jadi perkataan yang sehat itu juga berasal dari pikiran yang sehat. Hugiai no. Pikiran sehat, jiwa sehat, perkataan sehat, tubuh sehat. Semuanya sehat. Tapi kalau salah satunya tidak sehat, mengeluh, menuduh, marah-marah, semuanya akan ikut tidak sehat. Contoh, kalau kita marah-marah tensinya mudah naik. Kalau opa oma stres, gulanya juga longgek. Kalau opa oma bingung, sedih, nangis terus kolesterol juga iya. Pikiran sehat, perkataan sehat, jiwa sehat, tubuh juga harus sehat. Hugiai no, semua harus sehat gitu ya. Lalu sehat itu hugiai no adalah tidak tercemar, aman, utuh. Wah, siapa di antara opa oma di sini yang masih kuat cuci baju? Wah, hebat. Eyang putri ya yang banyak ya. Opa-opa sering cuci apa? Oh, cuci mata. Walah, opa-opa cuci mata di mana? Ya. Kalau cuci baju, oma-oma, opa-opa, biasanya kalau ada noda sedikit apa yang opa-oma lakukan? Dikucek sampai sobek. Ya. Opa ya ampun, gigih banget loh opa. Ya. Mesti diucek sampai bersih tau ma. Lah, hugiaino sehat itu begitu. Diri kita, iman kita tidak boleh tercemar, ternoda sedikit pun. Baju aja kita nggak rela ternoda. Ya toh opa oma. Misalnya opa oma ngaca nih, lipstiknya oma sampai ke sini. Mau bukti? Mau saya praktekkan? Oh enggak mau, oh ya opa, nah opa yang rambut putih. Nah opa kalau ketemu oma yang lipstiknya sampai ke hidung, opa mau apain itu? Diusap. Diusap? Ya ampun. Saya mau naruh lipstik dulu ke hidung saya ya opa. Nanti opa usap mau enggak? Apalagi pakai selembar Soekarno-Hatta. Kenapa opa harus mengusap? supaya tidak kotor. Nah
berarti hidung terkena lipstik saja menurut pikiran kita itu sudah kotor, tercemar, tidak pada umumnya. Wis rawum gitu ya. Nah maka sehat itu adalah jangan pernah membiarkan diri tercemar. Opa oma siapa yang di sini punya hipertensi nggak usah ngaceng. Diabetes nggak usah. Nggak usah kolesterol, nggak usah. Kok mau ngacung terus ya, nggak usah gitu. Nah biasanya kalau nanti suguhannya bakmoi, ada kecapnya, ada sambelnya, ada kecap asinnya, mau nggak? Oh tetap mau. Oh enak ya Bu ya. Oh ya udah. Tapi itu asin loh itu. Oh enggak apa-apa. Oh nanti apa Ibu Hendra suguhannya? Apa? Nanti suguhannya apa? Macam-macam. Babi kecap. Apalagi babi kecap. Lemaknya kenyal-kenyal itu. Lu kok lihat lemak saya. Wah tuh kolesterol itu tingkat manusia itu. Oma opa masih kerso dahar? Masih. Babi itu masih kerso dahar? Traktir saya no. Mosok makan sendiri. Tapi sehat kita berusaha diri untuk tetap aman, untuk tetap utuh. Begitu kan? Bahkan sehat adalah, nah ini, hugiaino artinya seseorang yang menjaga anugerah dan tetap kuat. Eyang, opa oma, sekarang siapa yang yuswonya paling sepuh di sini? 91. Wah, opa tadi 91 ya. 98 opa. 89. 89. Oma berapa? 81. 81 ya ampun. Opa 89 tahun, Oma 81 ya ampun. Opa masih ingat istrinya namanya siapa? Sandi Atmi. Sandi Atmi. Ih, Opa sayang nggak sama istrinya? Sayang sekali. Dicium no, Pak. Loh, istrinya. Ya, ya begitu itu. Seseorang yang menjaga anugerah. 89 tahun, 81 tahun masih bersama loh. Lah kan kalau suami istri mencium pipi, ya enggak apa-apa ya opa. Itu artinya sehat. Hugiai no, menjaga anugerah. Opa mau nyium saya? Gimana opa? Oh mau? Aku leng wedi gitu. Ya opa. Ya. Sayangnya suami saya baru ke Sumba ya opa. Maaf ya opa. Saya udah nikah opa. Jadi nggak bisa jadi menantu atau cucu mantunya opa. Cincinnya dari suami aja nggak bisa lepas nih loh opa. Mengkeret ini cincinnya. Maaf ya opa. Tapi nanti kalau opa mau kasih saya 10 miliar dicium aja nggak apa-apa ya opa. Menjaga anugerah itu namanya sehat. Siapa di antara kita yang tidak mau sehat? Tidak ada toh? Saya aja yang masih 38 tahun loh. Oh mau Pak kira usia saya berapa? 15? Enggak. Gitu. 45. Kok 45 toh ya? Saya masih 38 tahun Pak Oma. Saya, masih muda, iya, masih langsing. Iya Pak Pendeta. Iya, makanya saya saja juga berharap sehat, apalagi Opa dan Oma. Maka sehat itu adalah anugerah yang harus selalu kita jaga. Titus juga mencatat bagaimana kita bisa tetap memiliki sehat itu. Dan bisa mengajarkan ajaran yang sehat. Next, kita akan bandingkan.
iki yo iso lho jane ngene. Nah, sekarang kita lihat laki-laki tua itu berarti opa. Perempuan tua itu berarti oma. Sikap dasar. Opa menurut Titus hidupnya itu harus sederhana. Harus bisa mengontrol diri. Nah, opa-opa masih punya pensiunan. Lu kok yang jawab oma-oma? Oh, yang mengontrol mah oma-oma. Opa-opa dulu ketika bekerja, wah, semangat toh opa-opa? Semangat. Terus biasanya kalau bekerja untuk siapa opa-oma? Untuk anak, untuk istri, untuk siapa lagi? Keluarga. Bahkan juga pernah enggak opa-oma juga bekerja juga untuk gereja? Enggak. Lah sungsong itu loh Pak, persembahan. Masa enggak? Ya toh? Nah, hidup sederhana di sini bukan berarti kita harus mengurangi semuanya. Terus hidup dalam kekurangan, tidak. Tapi hidup dengan rasa cukup. Apalagi menteri sekarang itu memberikan nasihat buat kita semua di tengah dolar yang naik. Supaya kita hidup hidup sederhana, mampu mengontrol. Kalau oma-oma pengen dibeliin tas, opa-opa mau beliin tas enggak? Oh apa? Harus mau ya Bu ya. Opa-opa boleh enggak oma beli tas? Mereknya enggak bagus-bagus amat kok. Hermes ya, cuma Hermes. Aduh ya ampun sinten mau. Hermes kok minimal. Boleh enggak opa kalau oma beli tas? Boleh. Boleh. Uangnya oma sendiri ya opa? Enggak, Uangnya siapa opa? uang suami. Cie, oma seneng enggak? Senang. Cie, dicium no opanya. Lo lah iya no. Pengen ya. Lo iya. Walaupun cuma tas kresek, tapi kan dibelikan tau ma. Lalu tuh tas kresek itu sekarang itu penting kok buat ada sampah, ya tau lagi. Untuk bungkus nanti itu bakmoy nanti, ya tau. Iya, hidup sederhana. Lah, tapi oma-oma menurut Titus diminta untuk hidup sebagai orang beribadah, sebagai orang kudus. Loh kok jauh ya? Laki-laki ibaratnya disuruh tentang kehidupan, tentang ekonomi, tentang kerja keras. Tapi perempuan bukan tentang urusan rumah tangga saja, tapi tentang ibadah. Kenapa? Karena di belakang suami yang hebat ada istri yang kuat. Loh iya. Setuju enggak oma-oma? Setuju ya Bu Vera ya. Setuju. Sekarang oma-oma coba kita melipat tangan. Oh, seberapa sering oma-oma melipat tangan berdoa? Setiap hari. Apalagi tanggal tua. Loh iya toh. Tapi itu menjadi kekuatan. Karena konteksnya di sana waktu itu, di zamannya Titus, perempuan tidak boleh bekerja. Perempuan harus di rumah. Laki-laki yang bekerja. Kalau sekarang perempuan boleh bekerja ya, Oma ya. Boleh. Kita saling. Tapi dulu perempuan wajib di rumah. Maka tugas perempuan supaya dia tetap menjadi istri yang bijaksana adalah dia menjadi seorang pendoa. Sampai sekarang opa oma masih berdoa untuk anak cucu? Berapa kali sehari berdoa? Pagi, siang, malam. 3 kali sehari. Itu obat diabetes. Ya toh. Yang kedua reputasi. Laki-laki, opa-opa itu secara reputasi itu terhormat, berwibawa. Karena apa?
Karena laki-laki inilah yang menjadi sosok yang diteladani. Ini bukan saja di Yahudi waktu itu, tapi juga di Jawa, di Indonesia. Kalau ada seorang perempuan dipanggilnya itu mesti nama suami toh, Bu Hendro gitu ya. Saya manggilnya gitu, Bu Hendro gitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah belajar tentang kesetaraan gender loh. Nama suami saya Andreas. Nah, dan nama saya adalah Cantik. Saya lebih suka sebenarnya dipanggil Siwi. Dan jarang banget jemaat GKJ Ambar Umum memanggil saya Bu Andreas. Jarang banget. Karena apa? Sudah ada kesetaraan gender. Tapi kalau tiang sepuh zaman dulu sukanya dipanggil dengan nama suami. Bu Sugeng, ya kan? Bu Wawan. Oh enggak, ya Bu Pendeta Pelangi. Lelah ya toh. Iya. Suka ibu saya itu ada di sana. Ibu saya ngacung tangannya. Ya, karena tangannya nggak bisa ngacung. Habis jatuh ibu saya 2 bulan yang lalu dan patah di sini harus dirawat tangannya gitu ya. Ibu saya tuh ingin dikenal dengan nama bukan Bu Sri Prihatin. Tapi pengennya dikenal dengan nama Bu Kristian Nuryadi. Pernah dengar nama itu? Kapan? Baru aja. Iya, karena apa? Apalagi bapak saya sudah swargi, sudah meninggal. Sehingga serasa terpatri di hati. Padahal saya sudah menawarkan ibu saya, Bu, ini ada duda kaya raya loh Bu, bener. Orang nomor 1 loh Bu di Indonesia, mau enggak? Saya ngenalin Pak Prabowo loh ke ibu saya. Loh bener Pak Oma, tapi yo ibu saya enggak mau gitu ya. Kalau misalnya mau kan saya jadi anak presiden. Iya toh, Pak Oma langsung tak ajak ke Monas. Langsung ke puncak. Bener, tapi yang enggak mau. Nah maka laki-laki itu dia terhormat, berwibawa. Sedangkan perempuan diminta untuk menjaga tutur kata. Terutama tidak boleh berfitnah. Wis. Kenapa? Kenapa perempuan harus diminta menjaga tutur kata? Apakah perempuan lebih banyak berkata-kata? Oh iya, mau curhat dulu Oma? Berarti Oma setuju kalau perempuan itu dikatakan cerewet, setuju? Setuju? Siapa bilang perempuan itu cerewet? Yang enggak toh ya, perempuan kan gak mungkin cerewet. Perempuan kan diem kayak saya ya toh Ma? Apa? Artinya tadi di depan ngomong. Siapa? Enggak tahu. Bapak mau nunjuk saya cerewet? Wong saya antangnya kayak gini kok cerewet gimana Pak? Itu tadi Bu yang di sini yang berdiri. Yang di sini ya enggak, wong saya baik-baik aja Pak. Lah tapi itu loh, tapi meskipun perempuan-perempuan, ibu-ibu, emak-emak kita banyak bicara, tapi apakah bicara kita selalu yang salah? Belum tentu toh. Kadang, Pak, andokmu iki lho, Pak. Mosok andok kok ning kasur terus toh, Pak. Iya toh? Iya. Begitu toh? Kadang, walah papa, baju kemarin sudah dipakai kok dipakai lagi. Kayak orang gak punya aja, gak punya baju aja. Mau dipakai itu gitu loh. Jangan yang itu aja, Mbah Renggo, kumbah gareng tinggo. Ya toh, kan baik tujuannya ya toh. Meskipun kadang ketika emak-emak bertemu dan bersatu, kadang yang dibicarakan itu gosip. Perlu contoh Bu, gosip terbaru apa ya? Apa ya Bu ya? Ibu-ibu yang rumahnya di itu, yang di atas sana utara itu, dia masing-masing enggak bibirnya jontor gitu enggak? Oh enggak, oh iya. Kadang kita begitu. Jadi perempuan bicaranya kita banyak iya, lah ini menjadi kekuatan di satu sisi tapi juga di sisi lain bisa menjadi kelemahan. Karena apa? Bicara kita bisa juga menyakiti orang lain. Bahkan cuma ada kabar yang namanya Bu Eni gitu ya. Ada di sini namanya Bu Eni.
Nggak ada toh? Padahal infonya cuma, Bu, ini sakit, periksa di rumah sakit. Cuma itu aja. Tapi Jeng, kamu tahu nggak apa? Bu, ini itu loh. Sakit. Masa sih? Pantesan kemarin wajahnya pucat banget di gereja. Muka itu ya ampun abu-abu. Masa sih? Bibirnya ireng. Masa sih? Pantesan aku juga ya. Kamu tahu sakitnya apa? Enggak sih, tapi di rumah sakit di dokter penyakit dalam. Itu pasti paru-parunya rusak itu. Masa? Jantungnya mesti berdegup gini. Duk dak gitu. Masa sih? Kan penyakit dalam itu kan jantung, paru-paru ya tuh, ginjal. Ya ampun, lambung. Ya toh? Padahal kabarnya cuma Bu, ini periksa di rumah. Tapi kita bisa menjadi informator yang belum tentu benar. Maka Titus menyadari bagi perempuan-perempuan belajarlah untuk menjaga tutur kata. Itu supaya kehormatan laki-laki itu tetap terjaga sehat. Lalu pola pikir laki-laki bijaksana, seimbang, tenang. Opa-opa setuju enggak? Semakin tua semakin tenang. Setuju enggak? Setuju ya? Tenang. Meskipun oma-oma, papa kita cuma berdua. Rasanya kok sepi ya pak? Tetap tenang. Meskipun oma, papa males aku masak. Nggak usah masak ya pak? Tetap tenang. Wong bisa jajan. Uangnya opa tetap tenang. Bener opa? Kok opa-opa tertekan semua? Ya, tadi Bu Vera mengatakan rambut putih itu tanda bahwa hikmat itu bertambah. Maka percayalah opa-opa, semakin opa-opa bertambah usia, justru kebijaksanaan semakin menghampiri opa-opa. Keputusan pasti akan dituakan, disepuhkan gitu kan. Aku tak minta pertimbangan dulu. Nah, kalau oma-oma bebas dari ketergantungan. Nah, kenapa kok dikaitkan dengan hamba anggur? Apakah perempuan-perempuan di sana itu mabuk anggur? Hamba anggur di sana bukan saja orang yang minum anggur sampai mabuk. Bukan hanya itu. Tetapi juga mereka yang bekerja untuk menyediakan anggur bagi orang lain biar mabuk. Karena apa? Perempuan biasanya kalau memberikan minuman itu bisa lebih. Ya kan? Perempuan kalau menyiapkan makanan minuman seneng yang kurang sedikit atau yang lebih oma-oma? Yang lebih toh. Nanti akan ada tamu, berapa jumlahnya? 10. Tapi aku tak siap-siap ya. Siap-siap berapa? 100. Lu kok 100? Lah nanti buat tanggane. Lu tanggane kan cuma 3. Anak cucune lu sak daya koplak gitu. Iya, maka perempuan belajar untuk mulai menata, tidak lagi bergantung. Kekuatan spiritual. Opa-opa diminta untuk sehat iman, kasih dan tekun. Opa-opa sering gak ngajak oma-oma berdoa? Sering ya? Opa Pendeta Sugeng sering ngajak Oma Vera berdoa ya? Selalu Selalu. Yang sering didoakan apa Opa Pendeta? macam-macam. Contohnya satu aja. Kesehatan, bangsa negara, Bangsa gereja. negara, gereja. Weh keren. Saya didoakan enggak Opa? Setelah ini didoakan ya Opa. Doanya satu aja ya Opa. Kurus. Agak berat ini Opa. Keren loh. Justru malah semakin sepuh, semakin tua, ada kesempatan untuk menyehatkan iman. Woi, kenapa tangan kita itu bolong-bolong gini Opa? Rongga-rongga ini. Kenapa? Supaya setiap istri bisa menggandeng suaminya, pinjam tangannya Opa. Dan bisa bersatu. Berdoa sambil bergandengan tangan. Tanganku kecil kan Opa? Iya.
kapalen opa iki. Oma-oma cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Oma-oma semakin sepuh suka cucunya yang nakal, bandel, apa suka cucunya yang baik, pinter? Oh, suka cucu yang nakal? Suka cucu yang baik, pinter, ya toh? Tapi kalau misalnya cucu kita nggak pinter amat, oma-oma marah nggak? Benar, jangan pernah dimarahin. Karena apa? Kalau kita marah oma, itu akan diingat seumur hidupnya. Dan dia akan punya pikiran, omaku jahat. Sampai gede dia akan punya pikiran, omaku jahat. Tapi walaupun dia nakal, tapi oma opa mencintainya, memeluknya. Bahkan bilang, shh, tidak apa-apa. Wes nanti belajar lagi ya. Seumur hidupnya dia akan mengingat. Bukan hanya dalam otaknya, tapi dalam hati dan imannya. Bahwa opa omaku hebat. Lo bener itu bener. Opa oma, mumpung kita masih sehat, berikan yang terbaik buat anak cucu kita. Buatlah anak cucu kita tuh ingat yang baik. Jangan ingat, kamu habis liburan ya sama papa mamahmu. Iya oma, kemana? Mau cuma ke Jepang. Ke Jepang gak ngajak-ngajak oma. Pelit lu, itu diingat terus nanti beneran. Oma aku kok gitu ya, beneran. Tapi kalau kita responnya, kamu ke Jepang. Iya, ketemu sama kembarannya opa enggak? Siapa? Sumo. Itu kan, oma nih lo jangan gitu. Enggak. Tapi kamu seneng tuh di Jepang. Seneng oma, seneng banget. Ya sudah, meskipun oma opa enggak ikut. Tapi doa oma opa selalu Nah, diingat itu sama cucu-cucu kita. Semangat ya opa oma. Melakukan hal yang baik, mengatakan hal yang baik. Bener ya? Loh iya saya juga ingat kok, bener itu. Fokus utama kita adalah opa-opa dipanggil untuk menjadi teladan keteguhan iman. Siapa bilang generasi sekarang ini kuat-kuat? Tidak loh opa, tidak. Opa oma tahu isi dari wedang uwuh ini apa saja? Isinya, ada yang tahu? Jahe, oke. Terus apa lagi? Serai, secang, apa lagi? Kulit. Kunyit, terus apa lagi? Kok angel lagi? Serai, apa lagi? Kapulaga, apa lagi? Susah Pak Maman, ya, digigit aja Pak. Iya Pak, dicokot, iya. Aduh, wih masih kuat. Orang kuat ya Pak, ya enggak apa-apa Pak, sudah lansia. Lah. Ya loh Pak, apalagi Pak Oma? Ada juga gula. Oh arum manis ya, sama apa? Kayu manis, kadang ada kayaknya ini enggak ini Oma. Terima kasih Pak Maman. Ini buat Pak Maman satu. Ya, makasih Pak. Iya. Tapi nanti buat Bu Pendeta Pelangis 3 ya Pak. Ya. Yang saya mau katakan adalah wedang uwuh ini berkhasiat, ini sehat. Tapi lihat bahan-bahannya ini kalau saya belenyek gini mudah remuk, hancur. Generasi muda kita itu seperti ini, Opa Oma. Bukan hancurnya, tapi kelihatannya kuat, kelihatannya pinter. Tapi ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan masalah, mudah remuk. Loh, saya di Jogja itu sering, bahkan saya tuh sampai bingung mau khotbah apa di ibadah kematian karena dia meninggal dengan bunuh diri. Saya bingung loh. Aduh Tuhan, aku harus khotbah dari mana gitu loh. Stres karena apa? Dia itu bundir gara-gara papa mamanya sibuk banget tinggal di Amerika dua-duanya. Dia anak yang pinter banget kuliah di UGM. Pinter banget, pinternya banget. IP aja 3,9 dulu itu. Kurang pinter apa?
Tapi dia merasa gagal karena tidak seperti koko-kokonya yang IP 4. Terus dia merasa papa mamanya nggak peduli. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia minum Baygon Opa Oma. Padahal Fanta masih enak toh. Iya, wedang uwo juga masih enak toh. Baygon dipilih. Bayangkan Opa Oma, serapuh itu. Jangankan gitu. Ada orang, dia itu kerja sudah mapan sekali. Gajinya, dia bekerja di rumah sakit swasta. Dan gajinya lumayan lah, kurang lebih 4 jutaan. Lumayan toh Pak Oma? Lumayan. Iya, pendeta GKJ yang gak ada segitu ya toh. Nek GKI lebih ya toh. Loh iya, tapi saya bahagia ya toh. Tahu gak, dia gaji sudah segitu. Tapi dia karena dia bosen, istrinya suka marah-marah, anaknya itu selalu nuntut ini itu ya toh. Akhirnya dia sibuk untuk ikut judol, bayangkan. Wah, ya toh. Sekali ikut menang 2M dia Pak Oma. Menang. Tapi karena dia merasa 2M, yes, aku mau taruhan lagi. Taruhan. Ternyata semakin lama semakin habis, bahkan defisit. Dan apa yang terjadi? Dia harus pengobatan di Gracia Pakem. Loh ya serapuh itu usianya di atas saya. Belum yang pinjol. Sampai orang tuanya saja stres. Bu pendeta tolong ke rumah saya jam 11 malam saya ditelepon. Saya sudah mau mapan tidur. Wah sudah pakai daster. Kebanggaan pendeta perempuan itu. Dasteran. Loh iya mau tidur sudah cuci muka ditelepon. Enten apa Bu? Minta tolong Bu, minta tolong. Ada apa? Melek saya Pak Oma. Ini anak saya Bu, tolong ke rumah. Rumah saya itu masih rumah saya pribadi Pak Oma. Di Maguwo, Sembego Village. Jarak ke gereja saya itu 20 menit. Dan waktu itu suami saya sudah lelap tidurnya. Mau saya bangunkan kok kasihan hidupnya gitu ya. Ya udah akhirnya saya tinggal. Ketika saya menyalakan mobil dia bangun. Kamu mau kemana nih? Aku mau ke tempat Bu ini. Anaknya kayaknya bikin masalah. Ya udah tak temenin, tunggu aku 5 menit ya. Saya menunggunya 5 menit. Tapi realitanya saya harus menunggu suami saya 15 menit. Dandannya lama. Loh iya gantengnya, suami saya ganteng banget Pak Oma. Kayak artis loh. Ya kayak Nikola Saputra lah gitu. Tahu kan? Oh ya kayak gitu ya toh. Nah sampai di sana dia cerita, anak saya loh Bu. Kenapa? Sudah pinjol. Aduh emang total berapa? 160 juta. Dan itu sampai hari ini bisa hampir 1M. Karena tidak dibayar. Pinjol itu kalau tidak dibayar satu hari nambah terus. Makanya jemaat kami yang adalah juga majelis ini stres sekali. Begitu rapuh, maka oma opa bahagia. Loh kok menderita semua? Adi Yuswa. Oh, yes. Maka jangan pernah kehilangan sehat, semangat dan bahagia. Terutama terus berdoa untuk anak cucu Oma. Kami ini Opa Oma adalah generasi yang mudah rapuh. Mungkin Opa Oma akan berpikir enak zamanku berarti jek kuat. Aku ditolak Oma peng 50 jaran. Neng yo tetep tak perjuangkan, lautan akan ku seberangi, terus gunung pun telah ku daki. Opa gitu tuh dulu. Laki-laki sekarang daki gunung hilang. Nyeberangi lautan kelelep. Loh iya. Maka Oma, mari jadi teladan yang meneguhkan iman generasi sekarang. Generasi sekarang ini bisa tetap bertahan itu berkat doanya Oma loh. Sungguhan doakan generasi muda ya Oma. Misalnya mereka jarang ikut ibadah. Mungkin
di gereja saya dulu, kita tuh nggak mau ibadah di gereja. Kenapa? Masa kita pakai gitar aja ada eyang-eyang yang melirik. Padahal aku cuma bawa gitar loh. Ya toh? Loh, bagi anak muda mungkin gitar adalah hidup mereka. Maka izinkan gitar itu masuk gereja. Boleh tak Pak Oma? Band boleh? Boleh. Gamelan? Gak ada yang main. Sumbangkan gereja saya aja. Emang ada yang bisa main gamelan di sini Bu? Oh ada. Main aja ke GKJ aja yuk. Ayo. Ya toh. Maka kita perlu menjaga supaya generasi yang rapuh tetap kuat. Maka oma-oma jadi mentor ya. Jadi pembimbing ya. Pasti bisa. Semangat apa Oma? Menua itu kalau berjalan harus dalam. Opa Oma harus tetap aktif. Aktiflah dalam doa. Aktiflah mencintai pasangan. Baru kali ini mencium Oma atau tiap hari mencium Oma Opa? Tiap hari. Tiap hari, cie. Nanti jadi nyium saya enggak? Boleh enggak? Oh, boleh enggak? Pipi kiri 15 juta. Pipi kanan 15 miliar. Oh semaput, ya udah nggak usah, nggak usah. Ya nggak usah, larang tenan gitu. Tidak ada kata pensiun dalam melayani Tuhan. Karakter kita juga kita pakai untuk melayani. Ibarat wedang kalau ini diseduh, dia akan semakin keluar khasiatnya. Akhirnya Bu Pendeta, aku titipkan Opa Oma. Saya titipkan Opa Oma ya Bu Pendeta. Seduhlah mereka Bu Pendeta. Supaya berkhasiat makin menyala. Kalau ya air mendidih itu berarti godoklah Opa Oma ya Bu Pendeta. Bener ya Bu Pendeta, digodok aja. Kalau ada Opa-Opa yang gimana gitu, godok aja Opa Oma ya. Ya, ini Bu Pendeta remuknya. Ya. Iya. Semangat Opa. Semangat Oma. 5 jari ya. Jari kelingking ditutup. Ini janji ya. Ya. Jari manis ditutup. Masih ada cincinnya enggak? Logro. Ya digadekan no. Kan menghadapi masalah tanpa masalah. Ya toh? Jari tengah ditutup kok diangkat sendirian. Ditutup. Sisa berapa jari? Mau kita apakan? Kita satukan yuk. Makasih Bu Vera. Buat Pak Sugeng mana? Padahal nggak ada yang nyuruh loh. Oh ya udah kalau gitu aku boleh nyium Pak Sugeng nggak? Nggak boleh ya udah. Dadah, selamat mencintai. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan ke Ibu Vera. Terima kasih Pendeta Siwi, luar biasa. Dengan semangat yang berapi-api ya. Mau mengingatkan kita bahwa semakin tua kita semakin berhikmat. Supaya terus kita berjalan dengan penuh kehormatan dan dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan mendengarkan paduan suara Gloria. Dipersilahkan.